sampai membangun rumah sebesar itu? Gini, kalau itu mungkin bukan kapasitas saya untuk menjelaskan, tapi saya hanya bilang di sini koridornya saya mau ketemu anak, titik. Udah itu aja. Saya nggak berpikir sampai sepanjang ini gitu. Jadi kalau ada yang bilang, ya lu makanya jangan perpanjang lagi, ya nggak bisa. Justru ini kenapa akhirnya jadi meradang karena kebanyakannya diam. Kan coba deh teman-teman perhatiin, dari zaman gue cerai ada nggak gue mau ketemu kalian? Karena itu aib, nggak baik itu. Jadi menurut gue ya ketika gue harus ketemu sama kalian ya gue tanya, ya lu tanya ya gue jawab gitu. Jadi gue mungkin salah satu orang yang kalau gue nggak ada apa-apa pasti gue mau di interview, ya kan? Gue mau di interview. Lu tanya ke Insert aja ya. Nah, bener nggak? Gue kalau di hanya sedikit yang saya lakukan untuk bertemu dengan anak aja gitu. Jadi kan lu tinggal ketemu sama anak lu tinggal ya lu ngomongnya gampang deh, gue capek ngulang-ngulangnya gitu. Kalau kemarin deh Apa? Ada Nirvana sama penyanyi si cowok itu. Pacarnya Mandar. Foto ada Betran. gue nggak ada posting mah. Yang Gua kemarin Onyo memposting kata-kata dan netizen menuding bahwa itu bukan tulisan Onyo. Oh iya. Oh udah biasa. Gue mah di sini udah biasa kalau perlu orang yang masuk rumah sakit tuh satu rumah sakit gara-gara gue. Itu pasti gara-gara gue. Ada orang kecelakaan pasti gara-gara gue, itu mah udah biasa. Tapi orang lain ikut campur kok. Ya udah biasa. Ya itu salah tapi satunya. kecewa gak sih kok maksudnya keterlaluan ya. dituding bertubi-tubi kok kepada kau Ruben? Ya emang kita masih hidup. Kalau kita pelajari nih, ya kita mah bukan ceramah nih, maaf ya. Kalau ternyata yang membuat gue lebih tenang itu ketika gue mendengar jawaban adalah selama lu masih bernafas ya lu masih diuji. Akan ambil sikap Nah, kok. kok Akan ambil sikap. kok sedih nggak? Kok kemarin kan kalau kayak di les itu dipanggil ayah sama Saking kangennya, sedih nggak sih dipanggil terharu ada gitu kok. Kangen dengan Sama panggilan Lesti ayah. Lesti itu menjadi bagian dalam perjalanan saya menjadi seorang muslim yang belum orang lain tahu. Saksi ya. Jadi Habib Usman, Kartika Putri, Lesti, dan Rizky Bilar. Itu mereka bagiannya. Makanya kalau waktu kalian dengerin cerita saya, waktu saya pertama kali mau sholat id, yang saya tanya itu Lesti, gue sholatnya sama siapa nih dek? Gue nggak ngerti nih, gitu. Nah Lesti itu ada yang salah satu support saya, bahkan dia memberikan saya sajadah, gitu. Jadi itu yang masya Allah 4 orang ini yang ada ikut menutupi saya proses masuk Islam karena tujuan saya cuma kepengen fokus gitu. Jadi ya mereka pantau gimana udah sholat belum ini gitu. Lesti sama Rizky Bilar itu yang salah satunya dia kirimin makanan buka puasa, Lestinya gitu, terus Bilarnya juga gitu. Jadi pada saat itu punya 2 keluarga yang memperhatikan, ada Habib Usman Kartika Putri, ada Lesti sama Rizky Bilar gitu. kok soal kemarin soal postingan Kok kangen dengan panggilan ayah. Iya. Terus sempat pokok kabarnya kan ada 3 handphone. Ketercapkan nggak sih kok atau seperti apa kok? Kalau ntar saya omong lagi panjang lagi. Jadi ya udah, pokoknya lu atur deh. Gimana deh? Bolak-balik lu capek. Kayak netizen, wah gue bosan, apalagi gue. Bosan banget jadinya. Ya buat saya udah terserah semuanya, yang penting saya sudah. Kan setiap orang juga boleh menjawab ya. Jadi beliau juga boleh menjawab, saya juga sudah menjawab. Kok sabar banget sih kok. Oh iya pasti. Sabar banget kok. Apa? Sabar banget. Apa sih kok yang membuat kok tuh sabar? Belum, saya masih belajar. Tapi kalau sekarang saya doanya bukan sabar. Saya doanya gara-gara saya doa sabar ntar makin dikasih lagi. Minta diluaskan sabarnya makin ada lagi. Saya lagi rubah polanya, saya minta diberikan kekuatan gitu. Ya, semoga ini bisa selesaikannya dengan baik gitu. Mau saya tetap dengan baik gitu. Sehingga ketika melunakkan hati, melembutkan hati nggak hanya dari sayanya aja, tapi harus dari sama-sama. kok kemarin juga postingan kok Ruben kan juga salah satu ada akun yang menggiring opini buruk terhadap anak kok Ruben sendiri. Mungkin menanggapi Yang mana sih lu tuh the point deh, gue banyak banget nih bingung. ada salah satu postingannya tuh. Yang mana? Yang mana sih? Kok di tengah ujian Tolong satu-satu dulu. Jadi gue jawabnya tepat ya biar. Yang ibu-ibu. Ada yang gambarnya itu Tania kalau salah menggiring opini buruk lah. Oh oke. Ya. Sorry ya. Gue biar nggak salah jawab nih. Oke. Kalau itu buat gue ya karena dia memberikan statement tentang saya kepada anak saya. Ya karena jejak digital ini
bisa dia simpan. Jadi saya harus menjelaskan ini perlawanan saya tentang postingan ini. Gitu. Jadi itu cukup mewakili semuanya kan. Gitu ya, itu aja. Pihak sebelah juga Apa? pihak sebelah juga tudingan beberapa tudingan mulai dari diduga selingkuh, juga bongkar surat SP3 soal katanya Lelang rumah mau lelang dilelang. rumah. Mungkin menanggapinya seperti apa sih tuh? Mungkin pertanyaan itu kayaknya lebih ke pengacara ya Mas ya, karena kalau buat nanggepin dulu lagi nggak kelar-kelar ini semuanya ya. Jadi teman-teman juga harus bisa membuat suasana wawancara ini dengan nyaman ya. Kan sudah dapat dari pengacara, jangan nanya teman artis, jangan nanya temen ini gimana komentarnya, gimana artis pada nggak enak, orang nggak ada ikutan apa-apa, lo pada nanyain gimana, tanya seputar korban, gimana korban, lu ngapain? Masa mesti gue posting si WhatsAppan dari mereka supportnya gitu, jadi nggak bisa. Udah. Teman-teman juga harus belajar di sini ketika kalian punya anak, ketika kalian punya adik gitu ya, dalam posisinya. Karena buat saya gini, gue pun kadang-kadang kalau ngelihat berita gini, lagi ada perdebatan antara ini dibahas gue ya, padahal gue sampai bingung ini siapa sih yang dibahas nih, gitu gue sampai bingung sendiri gitu. Nggak ada bisa, buat orang setiap orang pasti bisa berkomentar apapun gitu, tapi terkadang penyampaian yang akhirnya menjadi dilebihkan, akhirnya jadinya over gitu ya. Saya bilang saya juga manusia yang masih punya kurang salah, masih punya banyak dosanya gitu. Jadi ketika disuruh ikutan gabung sekarang menghakimi dosa orang lain, salah orang lain, buat saya tuh saya takutnya proses perjalanan hidup saya juga jadinya nggak tenang-tenang gitu ya. Jadi biarkan proses saya sudah diberikan kepada tenaga-tenaga profesional, ya udah yang Ada seperti nggak itu. keinginan kok tiba-tiba datang ke sekolah gitu walaupun cuma bertemu anak mencium pipi kanan kirinya Pak? Banyak hal Mbak, saya tidak bisa ceritakan. Banyak hal itu bisa saya lakukan, tapi banyak hal nanti kalau saya ucapkan rame lagi gitu ya. Jadi intinya adalah ya udah pokoknya ikuti prosesnya ya. Saya pun sampai sekarang ini berdoa juga tetap minta yang terbaik. Masih gitu ya, mungkin mereka punya banyak kegiatan dan aktivitas kan gitu. Jadi saya pun kalau mau ngechat juga kayak udahlah nanti mereka lama balas, ntar saya jadinya sedih ya kan. Jadi ya udah, saya percaya suatu saat nanti ya pasti Allah kasih jalannya. Kangen dengan nganter, kangen dengan Iyalah, masakin, pasti nggak ada mungkin. Tapi saya tidak pengen itunya menjadi bikin saya drop gitu. Tapi saya maunya berjalan, mencoba untuk ya Allah yang kerjakan semuanya lah gitu. Kok untuk rumah Cilandak progresnya gimana kok? Kan menangis ketika Enggak. kau kan mengadu sama Allah sendiri. Gue tidak pernah sengaja untuk menangis gitu, enggak. Untuk di sholat ya, enggak. Bercerita iya, pasti bercerita ya. Karena beliaulah yang yang tahu semuanya ya, Allah yang tahu, Allah yang kasih kita seperti sekarang ini kan. Jadi ya beliau juga yang akan menyelesaikan kan, Allah yang akan selesaikan semuanya. Jadi ketika Allah saya dikasih cobaan ya, saya serahkan lagi nih, gimana ya Allah jalannya, gimana ini ya Allah juga yang akan tutup rapat semua ceritanya ya kan. Karena dalam hal ini yang saya inginkan adalah hal yang gampang banget, poinnya di situ. Tapi ini belum selesai, ini lagi, ini belum selesai, ini lagi, ini belum selesai, ini lagi. Iya itu, iya deh pokoknya. Kok rumah Cilandak sendiri progresnya seperti apa sih kok? Rumah Cilandak progresnya gimana? Kayaknya udah dijawab tadi ya Mbak. Pengacara ya? Iya.